Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pembalasan si Janda Kembang. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Mei Lestari. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah Indah beranjak pergi, Mak Ratmi merasa khawatir. Dia merenung dan membuat Sari kebingungan apa yang sedang terjadi kepada sang nenek. Mak gak apa-apa kan? Sari, ngagetin aja. Mak kenapa? Kok ngelamun? Ini lu Sari, emak tuh kok khawatir ya bawaannya sama mbakmu itu. Iya mak, Sari juga sama kok. Tapi kata Mbak Indah, dia gak bakalan kenapa-napa. Semoga saja ya. Sedangkan di tempat lain, Reni sudah bersiap-siap akan mengikuti juragan Satrio secara sembunyi-sembunyi. Aku harus ngikutin bandot tua itu, batin Reni. Sedangkan istri kedua dan ketiga juragan Satrio itu terlihat akur. Bahkan mereka tidak mempunyai sifat jahat. Berbeda dengan Reni, istri pertama juragan Satrio. Juragan Satrio pun akan bergegas pergi kali ini. Juragan Satrio dikawal orang-orang berbadan kekar. Tentu saja diikuti Reni yang secara sembunyi-sembunyi. Juragan, kita akan kemana hari ini? Ucap seseorang yang berbadan besar itu. Kita akan ke perkebunan, ucap juragan Satrio. Di perjalanan yang lumayan jauh, Indah melangkah gontai. Dan dia bersemangat untuk mencari pekerjaan demi kelangsungan hidupnya dan keluarganya. Dia rela berkorban apapun, apalagi sekarang tidak ada yang menafkahinya. Menjadi seorang janda tidaklah mudah, apalagi setelah mempunyai anak. Berat hati harus meninggalkan anak meskipun hanya setengah hari. Capek sekali rasanya. Monolog Indah. Indah, ucap seorang. Indah pun menoleh ke sumber suara tersebut. Tika, ucap Indah tersenyum manis. Tika adalah sahabat satu-satunya Indah sejak kecil, sampai lulus SMA. Tika langsung bekerja di kota, sedangkan Indah dia tidak bekerja, melainkan dinikahi Alan. Indah, ini kamu kan? Iya, ini aku, siapa lagi? Ucap Indah sambil melihat malas sahabatnya itu. Maaf dah, habisnya kamu jadi beda tahu nggak? Beda apanya sih? Beda, makin cantik. Ucap Tika sambil menggoda Indah. Ngadi-ngadi kamu. Serius? Indah, maaf ya, aku nggak ke rumah kamu waktu suamimu meninggal. Iya, nggak apa-apa kok. Mohon doanya saja, semoga almarhum Bang Alan tenang. Ucap Indah sambil menunduk. Iya, amin. Semoga almarhum tenang di sana ya. Udah jangan sedih lagi. Kamu mau kemana pagi ini? Aku mau cari kerjaan. Masa iya aku ngandelin emak terus? Aku kasihan lihat emak sudah rentah begitu. Terus anak kamu? Bima, aku titipkan sama Sari. Ya sudah, aku mau ke perkebunan teh itu. Semoga saja ada kerjaan buat aku. Ya sudah dah, ayo aku antar. Mereka pun pergi. Sesekali asik bercanda. Beberapa menit berlalu. Indah juga Tika sudah berada di perkebunan milik juragan Satrio. Wah, luas ya. Ucap Tika. Alah, dasar emang kalau udah diam di kota ya gitu. Maaf, kan aku lupa lagi.
Ini tuh padahal tempat kita bermain dulu ya. Indah hanya menggelengkan kepalanya. Tak habis pikir sama kelakuan sahabatnya itu. Seorang berdeham membuat Indah dan Tika menoleh seketika. Juragan? Mau apa kesini? Tuan. Udah, kamu bilang aja mau kerja. Bisik Tika. Saya mau kerja di sini, Juragan. Apa masih ada pekerjaan yang kosong? Apa? Kerja? Indah. Apa kamu sudah tak ada malu? Kemarin kamu mempermalukan saya. Sekarang apa? Kamu mau kerja di tempat saya? Suara gelak tawa Juragan Satrio membuat Indah dan Tika ketakutan. Maafkan saya, Juragan. Jalang, dengar baik-baik. Saya tidak akan segan-segan kepada siapapun, termasuk kamu Jalang murahan. Apalagi kamu sudah mempermalukan saya di hadapan semua warga. Apa salah saya, Juragan? Bukankah benar Juragan sendiri yang memfitnah saya? Kamu pikir saja salah kamu apa? Baiklah, Juragan. Maafkan saya. Saya sudah lancang waktu itu. Dan saya mohon, Juragan, saya ingin bekerja. Tika yang mendengar itu semua merasa takut dan kasihan terhadap Indah. Tapi dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Baiklah, saya akan memperkerjakanmu. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu harus menjadi istri saya. Atau apa? Semua keluargamu akan saya bunuh. Termasuk dia, sahabatmu. Ucap Juragan Satrio dengan berbisik ke telinga Indah. Jantung Indah seketika berhenti berdetak. Tolong jangan lakukan itu, Juragan. Ucap Indah sambil bersimpuh di kaki Juragan Satrio. Tika yang melihat itu pun seketika kaget. Indah, bangun! Apa yang kamu lakukan? Jangan pernah bersimpuh pada siapapun. Dia bukan raja. Ucap Tika penuh emosi. Juragan Satrio hanya tersenyum. Kali ini dia menang dan tinggal menunggu jawaban dari sang pujana hati. Sedangkan di tempat yang sama, Reni mendengar itu penuh emosi. Jadi, benar apa dugaanku? Si Bando tua itu ingin menikahi si Indah. Ini tidak bisa dibiarkan. Cukup aku mengalah. Dan kali ini, aku tidak akan pernah tinggal diam. Dan aku tidak mau kehilangan semua harta kekayaan si Bando tua itu. Kalau sampai terjadi dia menikahi si Indah, pasti harta sebagian besar akan jatuh ke tangan wanita itu. Tidak, ini tidak bisa dibiarkan. Reni tidak merasa takut kepada istri kedua dan ketiga dari Juragan Satrio. Pasalnya Reni lebih berkuasa, sedangkan mereka hanya bisa pasrah dan lebih segan terhadap Reni. Akan tetapi, Reni kali ini ketakutan. Pasalnya Juragan Satrio lebih menyukai Indah. Ya memang diakui Indah lebih unggul dari segalanya, termasuk kecantikannya. Jadi, bagaimana Indah? Ucap Juragan Satrio. Indah melirik ke arah Tika, dan Tika hanya menggelengkan kepalanya, tanda dia tidak setuju. Tanpa dia sadari, nyawa dirinya dalam bahaya. Baiklah Tuhan, saya akan menikah denganmu. Sontak membuat Tika terkejut. Tak habis pikir dengan sahabatnya itu. Berbeda dengan Juragan Satrio, dia begitu bahagia. Baiklah Indah, karena kamu sudah mau menikah denganku, kamu tak perlu repot-repot untuk mencari pekerjaan. Karena ini semua milikmu. Ucap Juragan Satrio. Indah hanya terdiam. Serba salah ada di posisinya saat ini. Bila dia tidak menikah dengan bandot tua itu, maka nyawa orang yang Indah sayang akan melayang. Sungguh licik kau bandot tua. Di saat seperti ini, kau menggunakan kelemahanku. Batin Indah. Ya sudah, persiapkan dirimu. Karena besok
saya akan ke rumahmu. Ucap Juragan Satrio. Indah hanya mematung saja. Dia enggan menjawab. Juragan Satrio tersenyum dan berlalu pergi. Sedangkan Tika merasa keheranan. Kamu apa-apaan sih? Apa kamu sudah gila? Ucap Tika dengan penuh emosi. Iya, aku gila. Bahkan aku akan lebih gila jika kehilangan kalian. Runtuh sudah pendirian Indah dan kini dia terduduk di tanah. Tika yang mendengar semua itu keheranan. Apa maksud kamu, Indah? Jawab. Ucap Tika. Indah pun kini menatap tajam ke arah Tika dan tentu membuat Tika merinding. Tika, kamu dengar aku. Jika aku tidak menikah dengan Bando tua itu, maka... Indah tidak bisa melanjutkan perkataannya. Lidahnya terlalu keluh untuk mengucapkan sepatah dua patah kata. Maka apa, Indah? Kamu jangan bikin aku khawatir dan penasaran seperti ini. Ucap Tika. Iya, kalau aku tak menikah dengan Bando tua itu, maka keluargaku akan mati terbunuh. Termasuk kamu, Tika. Aku gak tahu harus bagaimana. Sedangkan suamiku saja tanahnya masih basah. Masa aku harus menikah lagi? Aku harus bagaimana, Tika? Gimana nasib anakku nanti? Racauan Indah dan tangisan Indah begitu pilu. Sedangkan Tika membulatkan matanya dengan sempurna. Pasalnya, apa yang diucapkan sahabatnya itu benar-benar membuat dia ketakutan. Indah, sudah ya. Aku tahu. Ini pilihan yang sangat membingungkan. Aku juga bingung kalau sudah kayak gini. Iya, gak apa-apa kok, Tika. Aku harus cari cara lain supaya Indah tidak bisa menikah dengan Juragan Satrio. Batin Tika. Sedangkan di rumah megah tersebut, ada yang sedang berbahagia. Akhirnya kamu menjadi milikku juga, Indah. Ucap Juragan Satrio. Seseorang menepuk-nepuk tangannya. Bagus. Apakah kau menyukainya, suamiku? Juragan Satrio hanya melihat malas kepada istri tuanya itu. Ya, Reni datang di saat Juragan Satrio tengah berbahagia. Jangan pernah ikut campur urusanku. Ucap Juragan Satrio. Saya tidak akan ikut campur kalau itu bukan tentang masalah pribadi. Jadi kamu sudah tahu. Baguslah. Jadi aku tidak perlu repot-repot mengatakan padamu. Apa kurangnya aku, Satrio? Aku sudah mengorbankan segalanya padamu. Dan aku pun sudah rela mengikhlaskan kamu menikahi dua wanita itu. Dan sekarang apa? Kamu akan menikahi janda kampung yang murahan itu juga. Cukuplah, Reni. Kau sudah membuatku muak. Pergi dari sini, atau kau akan tahu akibatnya. Ancam Juragan Satrio. Reni hanya mematung saja. Dia benar-benar sakit hati. Kini Reni pergi dengan mengentakkan kakinya. Dia sesekali merutuki Indah. Semua ini dia salahkan kepada Indah yang tidak tahu apa-apa. Indah, lihat saja. Aku akan buat kamu mati. Aku tak peduli apa yang akan terjadi nanti. Malam pun telah tiba. Indah yang sedari tadi melamun menatap sang langit. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku lelah. Saat ini aku beneran lelah, ya Allah. Tak terasa air mata menetes perlahan membasahi pipi mulus Indah. Tiba-tiba Indah dibuat kaget. Suara Sari mengagetkan Indah. Mbak. Astagfirullah, Sari. Kenapa selalu ngagetin Mbak sih? Ada apa? Mbak, Bima sakit panas. Ucap Sari. Sontak membuat Indah khawatir. Dia buru-buru ke kamar. Dan di sana ada Mak Ratmi. Mak, apa yang terjadi sama Bima, Mak? Ucap Indah dengan penuh kekhawatiran. Bima panas.
Coba kamu kasih ASI. Tanpa basa-basi, Indah pun langsung menyusui Bima. Akan tetapi Bima menangis terus, saking panasnya. Yalah, gimana ini, Mak? Mak sudah kompres tadi, tapi tak turun-turun. Terus bagaimana, Mak? Ya sudah, coba Sari ke rumah Mak Titin. Siapa tahu dia bisa bantu. Mak Titin adalah dukun beranak. Selain menjadi dukun beranak, Mak Titin pun bisa mengobati. Ya sudah, Mbak, Sari pergi dulu. Jangan, Sri, biar Mbak aja. Kamu di sini temani emak ya, jaga Bima. Tapi Mbak, sudah, Sri. Mbak tidak punya banyak waktu lagi. Sari hanya mengangguk saja. Dia sedikit khawatir kepada mbaknya. Hati-hati, Mbak. Cepat kembali. Indah pun seketika lari terbirit-birit. Dia melangkah dengan tidak memperdulikan alam sekitar. Keheningan, suasana malam yang begitu mencekam. Tiba-tiba yang tadi langit begitu cerah, seketika menjadi awan gelap. Petir menggelegar, menambahkan kilatan yang mengerikan. Indah tidak takut sedikit pun. Yang ada di pikirannya sekarang adalah kesembuhan anaknya. Lari terus berlari, tanpa menghiraukan suara-suara aneh menggema. Indah terus fokus membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang dia hafal. Akan tetapi, tiba-tiba, brak! Aduh, astagfirullah, kuatkan aku ya Allah, ucap Indah sambil meringis kesakitan. Dia terus merangkak. Akan tetapi, tiba-tiba, sebuah sayatan benda tajam mengarah ke kulit putih Indah. Indah meringis kesakitan. Akan tetapi ya tahan, dia mencoba bangun. Suara menggelegar, menakutkan setiap insan yang mendengarnya. Siapa di sana? Keluar kamu! Ucap Indah sambil meringis kesakitan karena sayatan tadi. Astagfirullah, aku harus segera pergi. Kalau tidak, anakku dalam bahaya, ucap Indah. Dia melangkah terseok-seok. Hujan pun datang beserta angin petir menyambar. Kilatan yang mengerikan membuat suasana menjadi mencekam. Indah tidak gentar sama sekali. Akan tetapi tiba-tiba, tusukan bambu runcing mengarah tepat pada perut Indah. Seketika Indah mengeluarkan darah dari mulut dan perutnya. Kini Indah mulai lemas, rasanya sakit. Dan sosok itu pun muncul. Dia, sosok yang muncul di mimpi Indah itu kini benar nyatanya. Indah seketika melihat sosok menyeramkan itu. Dan sosok itu pun mulai menghampiri Indah dan mencabik-cabik wajah Indah dengan kuku runcingnya. Seketika darah segar mulai mengalir. Indah sudah tidak mempunyai tenaga. Kini dia sudah pasrah. Dan di saat-saat terakhirnya dia bersumpah, aku akan membalaskan dendamku terhadap kalian yang tega membunuhku secara sadis. Siapapun kalian akan kubalas. Dan aku akan mencari kemanapun kalian pergi. Camkan itu. Tiba-tiba suara petir menggelegar, seperti semesta mengizinkan Indah untuk membalaskan dendamnya. Indah kini tewas mengenaskan, dengan wajah yang tak berupa, perut yang tertusuk, dan sayatan-sayatan lainnya di berbagai tubuh Indah. Sedangkan di kediaman rumah sederhana itu, Maratmi merasa khawatir. Kekhawatirannya kepada cucunya itu kian semakin menjadi-jadi. Pasalnya sampai tengah malam begini, Indah belum menampakkan batang hidungnya. Sari yang melihat Mak Ratmi mondar-mandir pun bertanya, Mak, apa Mak baik-baik saja? Aduh Sari, mbakmu itu kok belum pulang ya? Mak khawatir ini. Bagaimana kalau terjadi apa-apa sama mbakmu? Sari juga khawatir, Mak, ucap Sari. Sari sambil menggendong Bima hanya bisa meneteskan air mata. Pasalnya ketakutan tempo hari lalu selalu terngiang-ngiang di ingatannya. Mbak, semoga kamu baik-baik saja ya, batin Sari. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk.
Mak, jangan-jangan itu Mbak Indah, Mak. Cepat buka pintunya, Mak. Mbak Ratmi pun tergesa-gesa melangkah untuk membuka pintu. Pintu terbuka lebar. Sosok Indah mematung, membuat Mak Ratmi sedikit keheranan. Hawa tak biasa bahkan bulu kuduk serasa ikut berangkat. Akan tetapi, Mak Ratmi menepis itu semua dan mencoba membuka suara. Alhamdulillah, dah akhirnya kamu kembali juga. Mak sama adikmu khawatir dari tadi. Dan Bima sedang ditidurkan Sari, ucap Mak Ratmi. Sedangkan Indah hanya tersenyum tipis. Meski Indah memakai baju yang sama saat dia pergi, akan tetapi keanehan mulai terjadi. Dari wajahnya yang pucat, kulit putih pasi seperti mayat, mata yang sedikit lebam, dan rambut yang sedikit acak-acakan. Indah pun melewati Mak Ratmi dan pergi menuju kamar. Mak Ratmi masih mematung melihat tingkah aneh sang cucu yang tak biasa. Kok berasa ada yang aneh ya? Siapa sebenarnya dia? Kalau memang dia cucuku, kenapa gelagatnya seperti itu? Batin Mak Ratmi. Pintu didorong Indah, dan Indah berdiri tepat di hadapan Sari, yang membuat Sari sedikit kaget. Astagfirullah, Mbak, ngagetin aja. Kukira tadi hantu. Celetuk Sari. Indah hanya mematung saja, tanpa memperdulikan Sari berceloteh. Kini Sari semakin keheranan kenapa mbaknya mematung saja. Mbak gak apa-apa kan? Indah hanya menggelengkan kepalanya. Sari hanya terdiam. Dan sesekali Sari melihat Indah meneteskan air matanya. Indah melihat Bima dengan sorotan yang tak biasa. Tatapan yang sulit diartikan, dengan air mata yang terus mengalir. Sari pun tak tahan, dia pun mulai berbicara lagi. Mbak, duduk dong. Jangan berdiri terus. Apa gak pegel? Indah pun duduk, karena tangannya ditarik paksa oleh Sari. Kok dingin banget tangannya, kayak mayat? Batin Sari. Begitu Indah duduk, tiba-tiba Bima bangun dan menangis. Indah pun langsung meraih Bima. Sesekali mencium kening Bima lebih lama, memeluk erat seakan-akan tidak ingin meninggalkannya. Sontak membuat Sari semakin keheranan. Mbak Indah, kenapa ya? Kok agak aneh? Batin Sari. Mbak? Indah pun menoleh dengan tatapan yang sedikit melotot. Sontak membuat Sari kaget. Astagfirullah, Mbak. Kenapa selalu ngagetin sih? Jangan melotot begitu. Mbak jelek kalau begitu. Sari tidak tahu bahwa yang dihadapannya saat ini arwah Indah yang penasaran. Indah pun menetralkan kembali matanya dan sedikit sayu, lalu kembali menatap wajah Bima. Indah tanpa basa-basi langsung menyusui Bima. Sari pun langsung menempelkan telapak tangannya ke kening Bima. Dan tiba-tiba saja Sari dibuat keheranan lagi. Alhamdulillah, panasnya berkurang. Ya sudah, Mbak, Sari mau ke mak dulu, ucap Sari. Sedangkan Bima ditinggalkan bersama Indah. Mak, ucap Sari. Ya, ada apa Sari? Mak, merasa ada yang aneh gak sih sama Mbak Indah? Iya sih, Mak juga. Seperti ada yang janggal. Mak, jangan-jangan itu bukan Mbak Indah lagi. Ush, kau ini bicara jangan ngasal, pamali. Ya, abisnya agak sedikit merinding deket Mbak Indah tadi, Mak. Mana diam terus dari tadi. Sudah. Mendingan sekarang kamu temenin mbakmu itu tidur. Kalau ada apa-apa, bilang sama Mak. Iya, Mak. Sari pun kembali ke kamar Indah. Dan Sari melihat Indah sudah tertidur sambil memeluk Bima. Mbak, semoga itu dirimu, gumam Sari. Dan dia pun ikut tidur juga. Ketika Bima dan Sari tertidur pulas, Indah bangkit dari tempat tidurnya.
dan kini Indah melayang tanpa menapakkan kakinya lagi. Lalu menoleh ke arah Bima dan Sari. Anakku, maafkan ibu, nak. Tidak bisa lagi menjaga dirimu. Kini kita beda alam, nak. Ibu bahkan tidak bisa memelukmu setiap hari. Mungkin ibu akan melihatmu dari kejauhan, ucap Indah. Indah pun kini menghadap Sari dan membisikkan sesuatu ke telinga Sari. Tolong jaga Bima. Terima kasih sudah menjadi adik Mbak yang baik. Selamat tinggal, Sari. Mbak menyayangimu. Indah pun melayang dan kini beralih menuju kamar Mak Ratmi. Indah menatap sendu wajah yang sudah rentah yang membesarkan dia dan adiknya. Sekali lagi Indah meneteskan air matanya. Lalu Indah membisikkan sesuatu ke telinga Mak Ratmi yang sedang tertidur pulas. Ma, jaga diri baik-baik. Maafkan Indah yang sudah merepotkan emak. Tolong jaga Bima, Ma. Indah sangat menyayangi emak. Selamat tinggal, Ma. Indah pun semakin menjauh dan menghilang. Sedangkan Sari kini terbangun dan mendapati hanya dirinya dan Bima yang masih tertidur pulas. Lah, Mbak Indah kemana? Perasaan semalam masih ada di sini. Apa dia ke dapur ya? Gumam Sari. Pintu terbuka dan Mak Ratmi menghampiri Sari. Bagaimana keadaan Bima? Lah, Sari, mbakmu kemana? Justru Sari juga bingung, Mak, kemana mbak? Makanya Sari mau nanya ke emak. Kemana ya mbakmu? Tapi di dapur gak ada loh. Apalagi di kamar mandi. Apa? Jadi gak ada di mana-mana, Mak? Mak Ratmi hanya menggelengkan kepalanya. Tapi Mak, semalam itu berasa ada yang bisikin ke telinga Sari. Kok suaranya seperti suara Mbak Indah ya? Atau Sari mimpi kali ya? Sama, Mak juga. Kayak ada yang bisikin ke telinga emak. Tapi mungkin cuma mimpi, saking Mak capek. Tapi kemana ya mbakmu itu? Tanpa mereka sadari, ada yang tersenyum di balik gorden jendela dengan wajah yang berbeda. Di pagi hari, segala aktivitas warga yang berlalu lalang di jalanan. Pedesaannya masih terlihat asri dan sejuk. Sedangkan Mak Ratmi dan juga Sari terus kelimpungan mencari Indah. Menanyakan pada warga sekitar pun sudah dilakukan Mak Ratmi. Alhasil, tidak ada yang mengetahui atau melihat Indah. Duh, harus nyari kemana lagi? Udah pusing, Mak Teh. Indah kemana tuh? Ucap Mak Ratmi. Sudahlah, Mak, capek. Istirahat dulu. Ucap Sari. Aduh Sari, gimana mau istirahat? Mak khawatir sama mbakmu. Ya sama, Mak. Sari juga khawatir. Sari, mendingan kamu lapor ke Pak RT. Sini, biar Mak gendong Bima. Ya sudah, Mak. Kalau gitu, Sari berangkat dulu. Sedangkan di gubuk kecil nan sempit, seseorang menemui salah satu dukun yang terkenal dengan ilmu hitamnya. Sebut saja namanya Ki Sugeng. Ki Sugeng sendiri mempunyai berbagai macam ilmu hitam. Selain ilmu santetnya, Ki Sugeng juga mempunyai sejenis jin atau iblis. Bagaimana, Ki? Apa kau sudah membunuhnya? Ucap seorang itu. Sudah beres. Bahkan iblisku sudah membunuhnya secara tragis. Ucap Ki Sugeng sambil tertawa terbahak-bahak. Bagus. Selamat tinggal, Linda. Kau pantas mendapatkannya. Ucap seorang itu sambil tertawa puas. Sedangkan di sisi lain, Juragan Satrio sudah siap-siap untuk menemui Indah. Akhirnya, setelah sekian lama aku menungguimu. Tak sia-sia ternyata. Tunggulah diriku, Indah. Aku akan segera datang. Gumam Juragan Satrio. Kini, Sari sudah ada di kediaman Pak RT. Assalamualaikum, Pak RT. Ucap Sari sambil ternganga.
Beruntungnya Pak RT lagi ada di rumah. Waalaikumsalam. Sahut Pak RT di balik pintu. Pintu pun terbuka. Loh, Sari, ada apa? Ini loh Pak RT, saya mau lapor bahwa mbak saya hilang. Hah? Hilang bagaimana ceritanya? Semalam sih ada, tapi pas saya sudah tidur udah gak ada di rumah Pak. Ya sudah, saya akan bantu carikan mbakmu. Saya akan beritahu warga sekitar untuk turut mencari mbakmu ya. Sekarang kamu pulang duluan saja. Saya nanti akan menyusul. Semoga mbakmu cepat pulang dan kembali. Terima kasih Pak RT. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Setelah beberapa menit, warga pun dikumpulkan Pak RT untuk mencari keberadaan Indah. Dan semua warga dikerahkan atas perintah Pak RT menuju hutan. Sedangkan di tempat lain, Bagas yang tak lain adik ipar Indah terus-menerus memikirkan Indah. Kekhawatiran dan kegelisahan. Yang tak kunjung sembuh pun akhirnya memutuskan untuk pergi menemui Indah di desa sebelah. Bagas bergegas pergi, dan pada sampai di pertengahan hutan, Bagas berpapasan dengan warga sekitar yang tak lain adalah warga desa sebelah. Loh, ada apa ini Mang? Rame-rame? Loh, Ujang ini kan bukannya adik iparnya Neng Indah? Ucap warga Parubaya itu. Iya betul Mang, kenapa ya? Lah, emangnya si Ujang ini gak tahu kalau mbakmu itu hilang? Katanya sih dari semalam. Apa? Ya Allah Mbak, kamu di mana? Ya sudah Jang, kalau begitu Ama mau lanjutin pencarian dulu. Iya Mang, terima kasih. Aku harus segera menemui Mak Ratmi. Dan habis itu aku akan mencari keberadaan Mbak Indah. Gumam Bagas. Bagas pun kini melangkahkan kakinya. Dia sedikit mempercepat jalannya. Setelah beberapa menit menempuh perjalanan yang lumayan jauh, akhirnya Bagas sampai di rumah Mak Ratmi. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam. Ujang. Bagas yang melihat Mak Ratmi dengan mata yang sudah sembab. Mungkin Mak Ratmi sudah menangis, batin Bagas. Mak, apa benar Mbak Indah hilang? Iya Jang, Mak bingung harus kemana lagi mencari mbakmu. Tapi Pak RT sama warga sedang mencari Indah. Semoga cepat ketemu. Yang sabar Mak. Kalau gitu Bagas mau pamit, mau ikut cari Mbak Indah. Baru saja Bagas akan melangkahkan kakinya, tiba-tiba warga sekitar datang dengan sedikit berlari. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam. Gimana? Apa sudah ditemukan? Sudah Mak. Tapi apa Mang? Cepat katakan. Ucap Bagas menimpali. Susah dikenali wajahnya, karena wajahnya hancur Mak. Astagfirullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagas, apa benar itu Indah cucu emak? Emak yang sabar ya. Kita lihat dulu ke sana. Kita pastikan ya Mak. Ya sudah Mang, kalau begitu kita ke sana sekarang. Kini Mak Ratmi, Bagas dan juga Sari segera ke tempat yang dimana warga menemukan mayat seorang perempuan. Setelah beberapa menit kemudian, sudah banyak warga yang berkerumun. Mak Ratmi tak tahan ingin melihat siapa sosok mayat perempuan itu. Dan seketika itu Mak Ratmi menerobos. Dan tiba-tiba Mak Ratmi membulatkan matanya dengan sempurna, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak mungkin. Itu pasti bukan cucuku. Itu orang lain kan Sari? Itu bukan mbakmu kan? Tapi kenapa bajunya sama seperti mbakmu Sari? Tidak kuat menahan air matanya lagi. Kini Mak Ratmi terus menangis histeris. Bahkan mereka yang melihatnya pun tak kuat menahan air mata. Sari yang melihat itu pun menangis. Mbak, kenapa Mbak? Kenapa Mbak ninggalin Sari? Lihatlah Mbak, lihatlah anakmu. Kenapa Mbak tega ninggalin kami?
Siapa? Siapa yang tega membunuhnya? Siapa? Kenapa harus Mbak Indah yang menanggung semua ini? Kenapa ya Allah? Apa salahnya? Bagas yang melihat itu semua tertegun. Siapa yang tega membunuh kakak iparnya dengan cara yang keji seperti ini? Bagas pun tak kuat menahan air matanya. Kini dia pun sama menangis. Bohong kalau Bagas tak kehilangan Indah, sosok yang amat dicintainya. Tadinya niat hati Bagas ingin menikahi Indah, biar Indah tidak difitnah terus-menerus. Dan bukan suatu alasan bahwa Bagas juga menyukai Indah. Mbak, kenapa harus berakhir seperti ini? Jadi ini jawaban selama ini. Mbak ingin aku menjaga keluarga Mbak. Ternyata Mbak akan ninggalin kami untuk selamanya. Mbak, aku gak tahu harus bagaimana. Jujur aku sakit, Mbak. Kau meninggalkan kami dengan tak wajar. Siapa yang telah membunuhmu, Mbak? Biar aku membalaskan dendam atas kematianmu. Batin Bagas sambil terisak. Mak, jadi benar, ini adalah Indah, ucap Pak RT. Maratmi pun menoleh dan menganggukkan kepalanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sungguh malang dirimu Indah. Ya sudah, para warga, ayo kita bawa jenazah Mbak Indah. Kita harus segera memakamkannya. Semua warga berbondong-bondong untuk mengangkat jenazah Indah dan membawanya pulang. Indah hanya bisa melihat dari kejauhan bahwa jasadnya dibawa warga. Indah melihat orang-orang yang dia sayangi menangis pilu seperti itu. Maafkan Indah, bukan Indah tak sayang kalian, tetapi Indah juga tidak menginginkan ini semua terjadi. Akan tetapi Indah tidak bisa menyalahkan takdir. Mungkin inilah takdir Indah, meninggal dengan keadaan yang sangat tragis. Kini jenazah Indah sudah berada di rumah Mak Ratmi. Mak Ratmi sendiri masih tidak percaya dengan apa yang sedang dialaminya. Kehilangan orang yang dia sayangi adalah hal yang paling menyakitkan. Para warga pun yang menyaksikan itu merasa ngeri. Pasalnya siapa yang sudah tega membunuh dengan cara sebrutal itu? Bisik-bisik dan ninaan kembali terjadi, yang dimana keluarga Mak Ratmi sedang berduka, tapi tidak dengan orang yang membenci Indah waktu hidup. Apalagi sekarang dengan melihat Indah ditemukan tidak bernyawa, membuat sebagian yang membenci Indah bersorak gembira. Ih, mungkin itu karma, karena sudah menggoda suami orang. Betul nggak para warga? Celetuk seorang warga, sebut saja namanya Mirna. Iya betul. Pasti karena sudah menggoda juragan satria waktu itu. Jadi kena karma kan? Rasain tuh, ucap Irma. Diam kalian. Apa kalian gak punya hati nurani sedikit saja? Hargai kami yang sedang berduka. Coba bayangkan, gimana kalau kalian ada di posisi kami? Apa kalian juga sama seperti kami? Tolong, kalau kalian tidak suka sama cucu saya, lebih baik kalian pergi. Saya tidak suka sama orang yang suka memfitnah cucu saya tanpa ada bukti. Lebih baik kalian pergi sekarang. Pergi, ucap Mak Ratmi penuh emosi. Kini Mirna dan Irma pergi dengan sedikit menggerutu. Udah miskin juga masih aja belagu, ucap Mirna sambil melangkah pergi. Mak Ratmi dan semua orang yang berada di sana hanya bisa menghela nafas. Kini semua orang yang akan memandikan Indah, tetapi mereka merasa ngeri melihat jasad Indah. Apalagi perut Indah yang masih tertusuk bambu. Belum ada yang berani mencabutnya. Mak, bagaimana ini? Saya nggak berani cabut bambunya, ucap warga sedikit berbisik kepada Mak Ratmi. Emak pun tak tega. Emak gak berani. Bagas yang sedari tadi melihat jasad Indah hanya mematung saja. Apa benar Indah meninggal pas dia pergi tengah malam? Tapi kok aneh ya? Gumam Bagas. Aku harus tanyakan ini sama Sari nanti, batinnya. Ujang,
ucap Mak Ratmi. Iya Mak, kenapa? Anu Jang, apa Ujang bersedia cabut bambu yang berada di perutnya Indah? Semua warga tidak ada yang berani, Jang. Ya sudah Mak, biar Bagas saja. Bagas pun tersenyum menghampiri jasad Indah. Seketika itu Bagas melihat sosok Indah mematung di dekat jasad Indah. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.